Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Masana dari Stikes Sakti Wijaya Surabaya Bogor, prodi S1 tingkat 3A. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu balut bidai. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang pertama untuk mengurangi cedera pada pasien yang mengalami patah tulang dan mengurangi rasa nyeri yang disebabkan pasien patah tulang serta menjaga stabilitas pada kondisi umum pasien. Agar lebih jelasnya, langsung saja videonya. Selamat pagi Bapak. Apakah benar ini dengan Bapak Anjun? Iya. Perkenalkan Pak, saya Perawat Bayu Hasana yang bertugas pada pagi ini dari jam 8 hingga sampai jam 12 siang nanti. Nah, saya di sini akan melakukan tindakan keperawatan yaitu balut bidai. Nah, balut bidai itu bertujuannya untuk meredakan nyeri pada fraktur tulang Bapak atau sebut itu patah tulang Bapak, lalu meredakan cedera yang disebabkan pada patah tulang Bapak dan untuk menjaga stabilitas kondisi umum Bapak. Nah, waktunya itu kurang lebih 10 sampai 15 menit, Pak. Tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Iya, boleh. Baik, kalau Bapak bersedia, saya akan menyiapkan alat-alat yang terlebih dahulu ya, Pak. Baik itu Pak, alatnya sudah saya siapkan. Lalu sebelum kita pemindaian, kita itu untuk mengecek dulu ya pada bagian fraktur claviculanya. Nah, di fraktur clavicula itu ada dua jenis, ada fraktur clavicula middle atau tengah dan fraktur clavicula pada lateral atau samping. Nah, caranya itu berbeda. Nah, pertama kita mengecek dulu fraktur clavicula apakah terdapat luka atau tidak di bagian claviculanya. Lalu kita lihat juga di sekitaran clavicula di tulang lehernya apakah terdapat luka juga atau tidak, seperti itu. Baik, setelah kita lihat claviculanya, lalu kita mengecek tekanan nadinya. Kita bisa mengecek dari sini tekanan nadinya. Jika terasa teraba kencang, berarti itu baik. Lalu kita mengecek sensorik dan motoriknya. Biasanya kita mengeceknya dengan telapak tangan ya. Kita menggerakkan telapak tangannya seperti ini, menggenggam dan lepas. Nah, oke. Setelah itu kita mengecek sensitivitasnya atau sensorik. Biasanya kita diraba pada sekitaran jempol pada tangan pasien dengan dua kita raba. Jika pasien teraba kedua-duanya sama, berarti bagus dan kita bisa melakukan pemindaian. Oke, selanjutnya kita langsung melakukan pemindaiannya ya pada bagian fraktur clavicula lateral. Berhubung tidak ada hamstring, kita menggunakan kain ya. Anggap saja ini kain. Oke. Nah, pada pemasangan ini posisikan tangan pasien itu agar lebih nyaman pada bagian ini. Nah, kita angkat seperti ini. Lalu di ujung kain ini ada di posisi belakang siku. Nah, seperti itu. Jika ini kegedean, kita bisa menggulungnya. Oke, setelah itu, nah setelah itu dari ujung ini kita tarik ke sini, oke, dan ini juga tarik ke sebelah sini. Nah, lalu kita ikat, ya. Nah, posisi ini kita lihat 90 derajat dan si bahu ini lebih ke atas, angkat ke atas. Oke, selanjutnya kita melakukan pada fraktur clavicula middle atau sepertiga tengah. Nah, kita menggunakannya itu alas kain. Ini anggap saja ini alas kain ya. Lalu ada perban ini untuk menutupi luka pada clavicula.
Caranya kita tutupi dulu lukanya dengan perban. Oke. Setelah itu kita seperti ini memasangnya. Nah, lalu si perban ini kita tutupin. Nah, seperti itu. Kita angkat ini ke tangannya seperti ini. Lalu kita seperti ini. Oke, maaf ya. Nah, seperti ini. Berhubung ini kainnya tidak terlalu panjang, jadi saya akan peragakan saja. Nah, itu seperti ini. Lalu kita ke bawah lagi ikat, ikat. Lalu posisikan sebelum kita mengikat tangan kita itu untuk menahan si ininya agar posisi si dadanya itu ekstensi atau ke depan. Kita sekencang-kencangnya tahan seperti ini sampai ke depan. Nah, setelah ke depan baru kita kunci. Oke, selanjutnya kita melakukan ke fraktur pada daerah humerus ya. Nah, pada fraktur daerah humerus kita membutuhkan papan atau kayu yang keras, atau ini bisa menggunakan kardus ya sebagai pengganti papan atau kayu yang keras. Balik, terus ada tali pengikat di sini untuk mengikatnya nanti, dan kita membutuhkan asisten untuk melakukan traksi. Sebelumnya kita lakukan traksi terlebih dahulu pada bagian tangannya secara pelan-pelan diangkat. Oke, lalu kita posisikan si bidai ini di bawah tangannya. Kita angkat pelan-pelan. Oke, baik. Sebelum kita selesai sampai tindakan, jangan sampai dilepas traksinya. Lalu kita mengikat dengan tali. Pertama kita angkat ininya bidanya, maaf ya asisten. Oke, kita pertama ikat di bagian distalnya atau di bagian nadi seperti ini ya tangannya. Oke, sebelumnya kita mengikat itu diusahakan agar mudah untuk dilepas dan jangan terlalu kencang. Oke, selanjutnya pada tali juga kita jangan terlalu kencang, ingat tali agar bisa mudah dibuka. Oke, dan satu lagi kita mengikatnya pada bagian aksila ya. Nah, pada bagian ini sangat penting, jangan terlalu kencang karena akan bisa melukai pada aksilanya. Kita ikat seperti ini. Ini contoh gambarannya ya, seperti itu. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita melakukan pada fraktur pada daerah anterberahi. Nah, kita melakukannya sama, cuman cara pengikatannya beda. Yang pertama kita traksi dulu oleh asisten. Lalu kita posisikan ini pada di bawah itu. Lalu cara pengikatannya itu beda. Di sini kita mengikatnya pada bagian pergelangan tangannya atau di bawah distal. Ini untuk mengikat nandinya seperti itu. Jangan lupa ya diikatnya jangan terlalu kencang. Oke, kita ikat seperti ini. Nah, oke. Lalu kita mengikatnya pada bagian tengah atau pada bagian si patah tulangnya. Oke, sini tengahnya. Kita ikat juga jangan terlalu kencang. Oke, seperti itu. Lalu satu lagi kita mengikat pada bagian di atas sendi fraktur atau sendi di siku-siku. Ini. Oke, ikatnya itu seperti tadi ya. Jangan terlalu kencang. Oke, setelah kita ini, lalu kita mengecek
nadinya, apakah nadinya berjalan dengan baik atau tidak, untuk melihat hasil pemindaian kita berhasil atau tidak. Jika nadinya terasa kencang dan itu dinyatakan kita berhasil dan baik. Selanjutnya kita melakukan pada pergelangan tangannya. Alat yang digunakannya itu bisa menggunakan ini tong spatel dan plester. Nah, kita caranya itu tong spatel ini letakkan pada bagian tulang yang mengalami patah tulang. Oke, jika seperti ini di sini. Oke, kita balikan dulu. Ini Pak. Nah, setelah itu kita balikan kembali. Nah, setelah itu kita melakukan plester. Nah, bagian yang paling penting untuk melakukan plester pada jari ini, jangan sampai diputar. Oke, pertama kita pada bagian depannya dulu terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, selanjutnya pada bagian tengah. Oke, dan terakhir pada bagian belakangnya. Pelan kita Oke, selanjutnya jika tidak mendapatkan atau menemukan alat tong spatel, kita bisa melakukannya menempelkan jari-jari ini, jari-jari yang tulangnya itu patah, kita tempelkan pada jari yang normal. Lalu kita plester, kita luruskan. Nah, pertama kita plester pada bagian atas dulu dan depan, lalu kita ini jangan diputar ya, itu penting. Oke, selanjutnya kita balik dari plasternya itu dari bawah dulu sampai ke atas di bagian tengah. Oke, selanjutnya kita melakukan praktek pada bagian ekstremitas bawah, yaitu femur ya. Oke, kita menggunakan alatnya itu pemindaiannya itu harus ada 3 ya, tapi di sini cuma ada 2, jadi anggap aja ini ada 3. Nah, di tindakan ini kita memerlukan asisten untuk membantu mengikat. Nah, cara pertama itu si bidaian ini, cara pertama itu kita itu melakukan traksi atau mengangkat kaki yang patah tulang. Kita angkat seperti ini untuk pemasangan pemindaian. Pertama kita dari bawah dulu, kita angkat. Oke, ini lurus. Lalu kedua kita itu pada bagian lateral, dan satunya lagi itu pada medial atau di sebelah dalamnya. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita mengikat. Nah, itu untuk mengikat di pergelangan bawah dulu. Usahakan ketika belum selesai melakukan tindakan, jangan menurunkan si kaki pasien yang sedang mengalami patah tulang. Dan ikatnya juga jangan terlalu kencang, sebisa mungkin ikat agar mudah dilepas. Satunya lagi. Pastikan pengikatannya juga terlalu kencang ya. Iya gitu.
Oke, bagian femur sudah selesai, baru kita turunkan secara perlahan. Dan kita bisa melakukan cek nadi pada sekitaran sini. Oke, selanjutnya kita melakukan, tadi kan di femur, sekarang ke tibia. Nah, kita melakukannya sama, cuman berbedanya itu kita dalam pengikatannya. Nah, pengikatan di tibia ini menggunakan kain. Kita sama. Pertama kita traksi dulu kakinya, kita angkat secara perlahan, gitu, dan melakukan pemindaian. Setelah melakukan pemindaian, baru kita mengikat pada kaki dan ikat kakinya ke pergelangan kakinya. Nah, terikat itu, anggap saja ini perban sampai ke kakinya. Ini sampai ke kakinya dan sampai seterusnya sampai terikat tangan dan tidak terlepas, dan kita balikan kembali ke posisi awal dengan pelan-pelan. Oke, jangan lupa kita juga mengecek denyutnya pada kaki. Jika teraba kencang berarti bagus. Oke, selanjutnya kita melakukan pada pendis pada pergelangan kakinya ya. Kita lakukan dengan alatnya itu pemindaian atau disebut ini kayu ya. Nah, caranya kita seperti ini dan menggunakan perban, atau kita bisa menggantinya dengan kain ini ya. Nah, caranya kita ikat ini, bilanya terlalu gede ya, anggap saja seperti sejajar dengan kaki, lalu kita ikat pada bagian ini kaki. Lalu kita mengikat kepada bagian ini, lalu kita traksi, angkat kakinya up ya. Oke, sampai seperti ini. Nah, setelah selesai, kita jangan lupa raba dan mengecek nadinya pada bagian daerah sini dekat jempol ya. Oke, jika teraba berarti teknik pemindaiannya bagus dan baik. Nah, selanjutnya kita melakukan pelvis atau pada bagian pinggangnya kita menggunakan kain ya seperti ini. Nah, kita juga membutuhkan asisten untuk memiringkan badan pasien agar lebih mudah memakaikan ini. Kita untuk memiringkannya ya. Baik. Nah, seperti ini. Posisinya seperti ini ya. Nah, lalu kita dengan terusnya kembali. Oke. Dan miringkan sebaliknya. Tarik. Oke, posisikan kembali. Kita posisikan senyaman mungkin ya, pasien. Lalu setelah itu kita ikat. Berhubung ini si kainnya kecil, tidak muat, jadi anggap saja ini sudah mengikatnya. Oke, kita ikat. Nah, sudah dan selesai. Nah, selanjutnya itu kepada tahapan terminasi. Kita menanyakan kepada pasien apakah dengan tindakan yang kita sudah lakukan jadi lebih baik atau ada keluhan apa lain. Kita tanyakan seperti itu. Lalu setelah kita menanyakan, jika pasien membutuhkan sesuatu atau hal yang ingin diperlukan, bisa panggil kembali ke ruang perawat. Nah, setelah itu kita izin dulu untuk membersihkan alat dan kita balik ke ruangan.